Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Malinda Komar, NIM 20040704149 dari kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Yang pertama, ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis, bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Negara menurut liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu, dan untuk itu, maka manusia secara bersama-sama mengatur negara. Atas dasar ontologis, kebebasan individu dijadikan basis demokrasi yang merupakan unsur fundamental. Dasar-dasar demokrasi inilah merupakan referensi model demokrasi di berbagai negara pada awal abad ke-19. Inggrislah yang memulai timbulnya liberalisme yang mengakibatkan oleh alam pemikiran yang disebut zaman pencerahan. Liberalisme akan membawa suatu sistem yaitu kapitalisme, seperti adanya revolusi Prancis, dengan membawa unsur-unsur esensial yaitu rasionalisme, materialisme, empirisme, serta individualisme. Ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar, yaitu kebebasan dan keinginan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak. Kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Ancaman liberalisme sangat terselubung dan secara tidak sadar dapat tertanam dalam cara berpikir dan bertindak masyarakat tertentu di Indonesia. Tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya ini tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan serta sekaligus makhluk sosial. Yang kedua, ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx. Marxisme, komunisme, dan sosialisme seringkali dimaknai sebagai sebuah ideologi perjuangan yang ingin membebaskan kaum buruh dari kaum kapitalis. Komunis juga menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham ini sebenarnya muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil yang didukung pemerintah akibat berkembangnya paham individualisme liberalis yang banyak memunculkan masyarakat kapitalis. Ideologi komunisme didasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hanya makhluk sosial. Dalam masyarakatnya, terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis. Oleh karena itu, harus dilenyapkan. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan melalui sebuah revolusi. Yang ketiga, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila mengakui kebebasan dan kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama. Sehingga demikian mengakui hak-hak masyarakat. Dukungan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Pancasila bisa dilihat dalam sejarah dari Pancasila itu sendiri. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosio-budaya. Dengan dijadikan pandangan hidup bangsa, berarti nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bisa ditemukan dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari peninggalan-peninggalan budaya seperti candi, rumah adat, rumah masyarakat, dan lain-lain. Usaha yang dilakukan oleh para pendiri negara memilih Pancasila sebagai dasar negara telah melalui pemikiran yang mendalam. Pendiri negara juga telah mempelajari ideologi-ideologi yang ada di dunia saat itu, seperti ideologi komunis dan ideologi liberalis. Mereka telah memahami kelebihan dan kelemahan keduanya, namun para pendiri negara tetap memilih Pancasila sebagai ideologi, karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang universal oleh bangsa Indonesia. Kebenaran Pancasila ini telah dijamin oleh Mata-Negoro, di mana Pancasila mempunyai kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius.
Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Alangkah banyak macam agama di sini. Alangkah banyak macam aliran pikiran di sini. Alangkah banyak macam golongan di sini. Alangkah banyak macam suku di sini. Bagaimana mempersatukan aliran-aliran, suku-suku, agama-agama, dan lain-lain sebagainya itu? Jika tidak diberi satu dasar